Jan Etes kuasai panggung, Anis, Rocky, Rizal Kadrun semua lewat. Tidak bisa dipungkiri bahwa acara pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jadi pusat perhatian publik dalam beberapa hari terakhir ini. Media menyukai momen-momen seperti ini karena memang acara ini akrab dengan penonton. Publik juga menyukai karakter anak-anak Presiden Jokowi yang terkenal kocak dan kerap jadi hiburan para netizen. Sebenarnya ini kan acara keluarga ya, tapi memang sulit untuk dipisahkan dengan dunia politik. Kalau kita yang waras sih bisa memisahkan. Namun bagi para kadrun dan lawan politik Presiden Jokowi, justru momen ini jadi kesempatan untuk bansos politik atau cari panggung. Ya politisi ya kadrunnya sendiri ya yang ngakunya pengamat politik. Ada sejumlah orang yang berusaha memanfaatkan momen pernikahan Kaisang untuk kepentingan politik. Yang paling nampak itu Rocky Gerung. Namanya muncul di beberapa media terkait dengan acara pernikahan Kaisang, terkait kunjungan Anies Baswedan di beberapa daerah yang katanya mengalami hambatan, seperti pelemparan telur busuk dan soal izin yang dicabut. Hingga dituding melanggar aturan kampanye, maka Rocky pun membela Anies. Katanya kegiatan Anies itu nggak boleh dilarang, karena jaminannya hanya untuk ingin jadi presiden oleh undang-undang. Kata Rocky, jika kunjungan Anies itu terlarang karena ada muatan politis, maka acara pernikahan Kaisang pun harus dibatalkan, karena momen itu bakal jadi ajang orang mendekati Presiden Jokowi supaya dapat restu atau dukungan politik. Saya nggak paham ini kaitannya apa, tapi kita iyakan aja ya. Lalu Rocky Gerung juga berteori bahwa Anies Baswedan sengaja diundang ke acara pernikahan Kaisang agar Presiden Jokowi tidak terlihat sebagai pendendam. Bahkan katanya Anies ini sampai dibujuk untuk datang, dan diundangnya Anies itu merupakan hasil debat berjam-jam di pihak Jokowi, disertai diskusi bagaimana cara agar panggung itu tidak diambil alih Anies. Rocky juga menyebut bahwa kehadiran Anies bakal mencuri panggung di acara Kaisang itu. Rocky sendiri mengaku diundang di acara tersebut, katanya sendiri loh, namun dia memilih untuk menghadiri acara Maulid Nabi di suatu daerah, di mana Rocky akan memberikan ceramah di sana. Saya kehilangan kata-kata ya menanggapi kelakuan dan pemikiran Rocky ini. Kita ketawain aja ya guys, dalam video yang diedarkan oleh Anies sendiri lewat akun media sosialnya, terlihat bahwa kehadiran Anies di sana ditanggapi biasa-biasa saja. Di tengah area yang lapang, emangnya Anies diserbu masa buat dieluk-elukan gitu kan? Enggak. Artinya, segala yang dikatakan oleh Rocky ini lebih ke asumsi yang halu ya, maunya dia begitu, padahal kenyataannya enggak. Selain Rocky, ada lagi Rizal Ramli. Rizal ini jelas dapat undangan tapi dia katanya nggak bisa datang. Ini disampaikan lewat medsosnya. Lucunya walaupun nggak bisa datang, Rizal ini sempat-sempatnya nyinyir di medsos. Dia berupaya menyindir, katanya acara pesta mantu itu lebih megah dari mantuan Sultan Yogyakarta atau Solo, tanpa menyebut nama Kaisang maupun Jokowi ya, dan beberapa hal lain yang disebut Rizal yang tidak perlu saya paparkan rincinya. Nyari panggung segitunya. Nggak tokoh politik, nggak kadrunnya, pikirannya hanya negatif, maunya nyinyir, tidak suka melihat orang lain bahagia. Acara Kaisang itu bawa berkah untuk mereka yang menyediakan berbagai macam barang dan layanan. Sama saja dengan acara-acara lain, pasti banyak warga masyarakat, pelaku UMKM, dan penyedia jasa yang kecipratan rezeki. Bahkan, disediakan pula 6.000 makanan gratis buat siapa saja di sana. Itu jadi benar-benar sebuah pesta rakyat yang dirayakan bersama, di mana Pak Jokowi bersama keluarga menunjuk bahwa mereka adalah bagian dari rakyat, mengajak semuanya berbahagia bersama. Bagus kan? Lah kok ada yang nyinyir? Apakah Anda nggak kebagian undangan atau souvenir ya? Ada dua kadrun yang jadi perhatian para warganet karena nyinyirnya luar biasa. Nggak ada malunya. Pertama, sebuah akun foto profil saja bergambar Anies dan Surya Paloh, jadi jelas ya dia ini pendukungnya siapa. Dia mengaku wartawan tapi katanya enggak meliput pernikahan anak Jokowi. Dia menuduh keluarga Jokowi tidak memiliki empati terhadap rakyat yang sedang susah. Lebay katanya. Dalam cuitan lain, akun ini kembali menuduh acara mengunduh mantu itu lebay. Katanya suasana Solo seperti menghadapi perang besar. Kesan yang muncul, kata dia, bahkan keluarga Jokowi ini panik. Ya jelas dia akhirnya menjadi objek bulian para netizen. Yang membongkar borok akun itu, ada yang menjawab cuitannya dengan memberikan daftar panjang media online dan stasiun televisi yang meliput. Bahkan menanyakan keseluruhan acara Kaisang, daftarnya panjang. Kadrun satunya juga menuduh hal serupa. Katanya saat ini rakyat tersiok pasca pandemi.
Jadi dia berpesan pada pejabat untuk menikah anak dengan acara yang sederhana saja, agar terkesan peduli dan bisa menjaga perasaan rakyat. Akun ini juga kemudian jadi kena bully para netizen waras. Dia pura-pura lupa siapa yang memimpin negara ini sehingga ekonominya bisa bertahan selama pandemi. Dia juga munafik kerja keras Presiden Jokowi yang turun langsung ketika ada bencana besar melanda rakyat, misalnya gempa bumi di Cianjur. Mereka berdua itu ya, orang-orang yang nggak bisa melihat orang lain senang. Yakin warga Yoya dan Solo itu mayoritas senang banget dengan adanya acara pernikahan Kaisang. Seperti yang sudah saya sebut tadi, ada yang kecipratan rezeki, ada yang hatinya senang jadi bagian dari acara itu. Dapat makan gratis, ada wisatawan pula yang datang. Kan untungan itu bisa dinikmati warga masyarakat. Lagian sok nuduh macem-macem sampai mereka lupa bahwa pujaannya Anies juga melanggar acara pernikahan anaknya beberapa bulan lalu. Bulan Juli lalu itu ya, dan itu bukan acara ecek-ecek, mewah juga. Dihadiri banyak elit dan digelar selama beberapa hari. Dasar kadrun, hatinya butek dan gengsinya itu konsistensinya begitu aneh. Namun, semua hal negatif itu tertutup oleh tingkah lucu cucu Presiden Jokowi, Jan Etes. Jan Etes ini bahkan sempat trending ya di medsos mengalahkan pamannya yang punya acara Kaisang. Ada satu foto Jan Etes ketika diserbu awak media yang epik banget. Foto ini beredar luas di media sosial. Tentunya, foto itu bisa bikin iri para politisi begitu besarnya perhatian media terhadap Jan Etes. Jadi media darling segala kelakuannya Jan Etes jadi pusat perhatian media. Maupun para netizen yang meliput itu media-media besar. Jan Etes mengalahkan mereka yang berusaha mencari panggung di acara pernikahan Kaisang. Yang pansos, yang caper, semua lewat sama Jan Etes. Ini bagus ya, artinya mayoritas warga masyarakat atau netizen di media itu masih waras, masih menyadari bahwa acara Kaisang itu adalah acara keluarga, acara yang mengajak semua orang ikut senang dan bahagia. Gak ada sejual apapun keluarga Presiden Jokowi hendak membebani rakyat menolak sumbangan, itu sudah pasti ya. Kemudian beberapa kali Presiden Jokowi minta maaf kepada masyarakat. Jika merasa terganggu mobilitasnya gara-gara ada acara, Presiden nggak ada malu atau sungkan untuk minta maaf. Lah ini kadrun hobinya nyinyir melulu. Tapi tenang saja ya, nggak perlu emosi melihat tingkah laku para kadrun dan tokoh-tokohnya. Mereka semua dikalahkan oleh Jan Etes. Rocky Gerung, Rizal Ramli, kadrun-kadrun gak jelas itu semua terhempas oleh Jan Etes.